Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka tampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari laut merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat berbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dari kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikisahkan di dalam bacaan Injil, pergulatan seorang janda yang meminta perlindungan, mengajukan supaya hak-haknya dibela oleh hakim, mau menggambarkan bahwa ada suatu usaha yang terus-menerus dan tidak kunjung putus, sampai pada akhirnya apa yang diminta oleh janda tersebut dikabulkan oleh hakim tersebut. Itulah suatu gambaran bagaimana Yesus hendak mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai murid-muridnya tidak jemu, tidak merasa putus asa, tidak merasa berkecil hati jikalau apa yang kita mohon kepada Tuhan kemudian itu belum dikabulkan. Seperti di dalam pengalaman doa, di sini sebenarnya perikopnya adalah tentang berdoa, di mana Yesus hendak mengajarkan kepada kita semua supaya di dalam doa tidak kunjung putus, supaya di dalam doa terus-menerus diusahakan. Meskipun doa itu belum dikabulkan, doa itu belum diberi jawaban oleh Tuhan, seperti seorang janda tersebut yang terus-menerus meminta supaya mereka diberikan hak-haknya, diberikan perlindungan, maka demikian pula dari kita semua juga diajak untuk terus-menerus tak kunjung putus meminta, memohon segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah kita sebagai manusia, terkadang kita merasa cepat bosan, mungkin kita merasa putus asa bahwa sudah berdoa sekian lama secara rutin dan sebagainya, tetapi mengapa tidak ada balasan dari Tuhan? Mengapa tidak ada doa yang dikabulkan sama sekali? Nah, maka di sini kita diajarkan dan diajak untuk terus-menerus membangun kesetiaan dan membangun ketekunan di dalam doa, seperti seorang janda yang meminta terus-menerus supaya dibela hak-haknya, yang mau menggambarkan bahwa ada usaha secara setia, usaha secara terus-menerus, hingga akhirnya diberikanlah apa yang menjadi keputusan oleh Allah sendiri. Maka menjadi undangan bagi kita semua, apakah di dalam doa-doa kita juga melakukan secara tekun dengan terus-menerus
melalui hidup kita sehari-hari, ataukah kita mudah berkecil hati kalau kemudian doa-doa kita belum didengarkan atau belum dikabulkan oleh Tuhan sendiri?